Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dita Panesti. Aku berasal dari SMA Negeri 3 Kota Bumi dan berasal dari kelas 11-7. Di sini aku akan menjelaskan kembali materi fisika kelas 11 semester 1 yang telah disampaikan oleh guru aku, yaitu Ibu Osi. Jadi tolong tonton videonya sampai akhir ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian sudah tahu belum sih apa itu gerak? Jadi mari aku jelasin ya gerak itu apa. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Lalu perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir dari suatu benda. Dan untuk besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus ada kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan. Sekarang kita akan membahas tentang GLB. GLB adalah gerak lurus beraturan. Sesuai dengan namanya, gerak benda ini yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir adalah tetap atau percepatannya 0. Besarnya percepatan dituliskan dalam V sama dengan S per T. Dengan V kecepatan, S perpindahan, dan T waktu. Dalam GLB terdapat dua grafik, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu yang dapat dilihat sebagai berikut, lalu grafik jarak terhadap waktu dengan gambar seperti ini. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam keadaan sehari-hari adalah contoh-contoh sebagai berikut, yaitu ada kereta api yang melintasi jalurnya dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatan tetap. Artinya, gerak ini memiliki perubahan teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang kedua, S sama dengan V0T ditambah 1/2 A dikali T kuadrat. Dan yang terakhir, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Dengan Vt sama dengan kecepatan akhir, V0 sama dengan kecepatan awal, dan A sama dengan percepatan. T sama dengan waktu, dan S sama dengan perpindahan. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Yang pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan terakhir, grafik jarak terhadap waktu. Adapun peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pesawat yang lepas landas lalu berkendara di jalan menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu GLBB horizontal dan GLBB vertikal. Contoh soal GLBB. Jika Dina mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 36 km per jam selama 10 second, maka jarak yang ditempuh oleh Budi adalah, kita catat terlebih dahulu yang diketahui, yaitu V sama dengan 36 km per jam sama dengan 10 meter per second. Secara internasional, V menggunakan satuan meter per second. Jadi kita ubah terlebih dahulu 36 km per jam ini menjadi meter. Lalu ada T sama dengan 10 per S. Ditanya S sama dengan, kita akan menggunakan rumus V sama dengan S per T. S sama dengan V dikali T. S sama dengan 10 meter per second dikali 10 second yang menghasilkan 100 meter. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Nah, itu dia materi dari aku tentang gerak lurus. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi gerak melingkar. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang materi gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Contoh-contoh yang menggunakan konsep gerak melingkar yaitu kipas angin, jam, dan juga komedi putar.
Sebelumnya, kita perlu mengetahui besaran-besaran dalam gerak melingkar. Ada periode, lalu frekuensi, kecepatan sudut, posisi sudut, kecepatan linear, percepatan sentripetal, dan yang terakhir, gaya sentripetal. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang besaran gerak melingkar tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang periode. Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Periode dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan T per N. Lalu, frekuensi yaitu banyaknya putaran tiap satuan waktu. Frekuensi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan N per T. Adapun hubungan antara periode dan frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Besaran berikutnya adalah posisi sudut, yaitu besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Rumus untuk menentukan posisi sudut adalah seperti berikut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu dengan rumus sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada kecepatan linear, yaitu kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Dan untuk rumus kecepatan linear adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran terjadi karena perubahan arah kecepatan linear. Untuk rumusnya adalah seperti berikut. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Untuk rumus gaya sentripetal adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan roda-roda sepusat. Yang dimaksud roda-roda sepusat adalah dua roda atau lebih yang berporos sama dan menyatu. Lalu ada pula hubungan roda-roda bersinggungan. Pada hubungan roda-roda bersinggungan, arah putar kedua roda berlawanan dan kelajuan linear kedua roda sama. Yang terakhir ada hubungan roda-roda setali. Roda-roda yang berputar dihubungkan dengan tali dan arah putar kedua roda sama. Contoh soal, sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode dari frekuensi mesin tersebut adalah: pertama, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu N sama dengan 120 putaran, T sama dengan 1 menit, yaitu 60 sekon. Yang ditanya adalah periode dan frekuensi. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita masukkan rumus T sama dengan T per N. Lalu kita masukkan angkanya, 60 second per 120 putaran. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 0,5 second. Lalu kita mengerjakan frekuensinya dengan rumus 1 per T sama dengan, kita masukkan angkanya, 1 per 0,5 second, yang hasilnya 2 Hz. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Contoh selanjutnya yaitu 3 roda A, B, dan C saling berhubungan seperti pada gambar. Jika jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 20 cm, 8 cm, dan 4 cm, dan roda B berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon, maka roda C berputar dengan kecepatan sudut sebesar. Seperti biasa, setelah menulis yang kita ketahui, lalu kita mulai mengerjakannya. Lalu masukkan rumus yang akan kita gunakan. Roda-roda sepusat kecepatannya sama. Sehingga jawabannya omega A sama dengan omega B, yaitu 10 radian per sekon. PA bisa kita tentukan dengan rumus RA dikali omega A sama dengan 0,2 dikali 10, yaitu 2 meter per second. Kemudian perhatikan roda A dan roda C dihubungkan dengan tali, sehingga VC sama dengan PA sama dengan 2 meter per sekon. WC sama dengan VC per RT.
C. Sama dengan 2/0,04 yang hasilnya 50 rad, dan jawaban yang benar adalah B. Itu dia penyampaian dari aku tentang materi gerak lurus dan juga gerak melingkar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa.